Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, di sini saya menyampaikan hasil dari resume saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi, di mana saya akan coba menyampaikan yang pertama adalah tentang resume dari materi sistem operasi. Yang pertama adalah terkait deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana sejumlah proses dalam sistem operasi saling menunggu sumber daya yang dimiliki proses lain, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi. Karakteristik dari deadlock ada 4, yaitu yang pertama mutual exclusion. Ini adalah dimana satu resource dipakai oleh satu proses saja. Yang kedua ada hold and wait, dimana adalah proses yang meminta resource dari proses yang lain. Yang ketiga non preemptive, yaitu resource yang dipakai sebuah proses itu tidak bisa diambil paksa. Dan yang keempat adalah circular wait, atau istilahnya di sini lingkaran setan, dimana tiap proses saling meminta resource dari proses yang lain. Ini ilustrasi dari sebuah circular wait, di mana proses P1 mengambil resource dari R2 yang sedang dipakai proses P2, dan sebaliknya proses P2 menunggu resource R1 yang sudah diassign untuk proses P1. Untuk strategi penanganan dari deadlock ada diantaranya yaitu strategi pencegahan, kemudian ada strategi penghindaran atau evidence. Misalnya di sini yang dipakai adalah algoritma Bankers, dan ada juga strategi deteksi dan pemulihan. Nah, sedangkan apa itu starvation? Starvation itu adalah proses yang tidak mendapatkan sumber daya dalam jangka waktu yang lama karena deadlock atau karena kebijakan dari penjadwalan proses. Jadi ketika deadlock itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama akan menjadi starvation. Kemudian kita mempelajari yaitu proses dalam sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, mencakup program counter, stack, dan data section. Status dalam suatu proses itu sendiri ada new, yaitu new ketika proses baru dibuat, running yaitu ketika instruksi dari proses itu dieksekusi, kemudian waiting di mana proses menunggu beberapa event yang akan terjadi, kemudian ada ready di mana saat proses menunggu jatah waktu dari prosesor, dan terakhir ada terminated yaitu saat proses selesai dieksekusi. Bagannya seperti dapat kita lihat, new, ready, waiting, running, sampai terminated. Nah, kemudian kita dalam proses kita mempelajari tentang proses control block, yaitu tempat di mana informasi dari tiap proses disimpan yang meliputi ID proses, status, register proses, resource pointer, dan lain-lain. Kemudian kita mempelajari juga terkait penjadwalan proses, yaitu proses dapat berubah status dan berpindah dari suatu antrian ke antrian yang lain. Ada beberapa penjadwalan proses yaitu long term scheduler, ini sangat jarang terjadi. Kemudian ada short term scheduler, di mana penjadwalan proses ini sangat sering terjadi bahkan dalam waktu milisecond, dan kejadian ini adalah disebut sebagai context switch. Nah, context switch itu sendiri adalah penggantian proses aktif oleh scheduler. Kemudian ada inter-process communication, yang merupakan mekanisme proses untuk komunikasi dan sinkronisasi aksi. Komunikasi ini bisa melalui shared memory ataupun message antar proses secara langsung. Selanjutnya, pada sesi selanjutnya kita mempelajari mengenai thread. Thread adalah unit eksekusi ringan dalam proses atau disebut lightweight proses. Jadi kalau proses biasa tadi itu disebutnya hard atau yang berat, ya proses yang berat. Kalau yang proses ringan ini bisa disebut sebagai thread.
Thread dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Keuntungan dari thread adalah dia lebih responsif dan dapat sharing resource, dipakai bersama resource-nya, lebih ekonomis dan mendukung multiprosesor. Jenis-jenis dari thread ada user level thread. User level thread adalah thread yang dikelola oleh library, contohnya POSIX, MaxiThread, dan kernel level thread. Ini thread yang dikelola oleh OS. Contohnya pada Windows 95, 98, Windows NT dan 2000 itu adalah berbasis thread. Kemudian kernel Linux itu salah satu contoh nyata dari thread kernel, dan BIOS. Kemudian kita mempelajari mengenai model multithreading, di mana jenis-jenisnya adalah many to one. Ini multithreading many to one tidak memerlukan dukungan kernel thread. Dan kemudian ada one to one, yaitu setiap user level thread dipetakan ke kernel thread, dan many to many, di mana setiap user level thread dipetakan ke banyak kernel thread. Contoh implementasi dari thread yang sangat masif adalah Java thread. Kemudian pada sisi selanjutnya kita mempelajari mengenai manajemen memori sederhana. Tujuan dari manajemen memori adalah mengalokasikan dan mengelola memori agar lebih efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses, dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik dari sistem komputer. Fungsi dari manajemen memori adalah meningkatkan utilitas CPU, meningkatkan efisiensi pemakaian memori, dan mendukung multiprogramming. Nah, hierarki memori itu seperti pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Jadi prinsip dari hierarki memori adalah mulai dari memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat. Ini diletakkan pada urutan teratas, sehingga urutannya adalah register, itu maksudnya register dari multiprosesor, kemudian cache dari multiprosesor, baru ke memori utama. Setelah memori utama terpakai, dia akan naik ke disk, baru ke tape, sampai terakhir ke optical itu kayak seperti CD-ROM gitu. Kemudian teknik dari manajemen memori itu sendiri ada swapping, di mana teknik ini memindahkan proses antara memori utama ke disk, dari memori utama ke disk. Dan ada teknik proteksi memori, yaitu untuk mencegah akses ilegal antar proses. Pada sesi selanjutnya kita mempelajari tentang penjadwalan CPU. Tujuan dari penjadwalan CPU adalah memaksimalkan kinerja CPU melalui multiprogramming. Kriteria dari penjadwalan CPU itu sendiri adalah parameternya di antaranya CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, dan response time. Kriteria dari penjadwalan CPU yang optimal adalah yang pertama, memaksimalkan utilisasi CPU. Untuk pertamanya memaksimalkan utilisasi CPU, jadi CPU-nya harus terutilisasi secara maksimal terlebih dulu. Kemudian baru memaksimumkan throughput, yaitu memaksimalkan jumlah proses yang selesai dijalankan per satuan waktu. Baru kemudian kita meminimumkan turnaround time, yaitu waktu selesai eksekusi per satu proses. Kemudian meminimumkan waiting time, yaitu jumlah waktu yang dihabiskan untuk menunggu di ready queue. Kemudian meminimumkan response time, yaitu waktu respon dari sistem terhadap user. Algoritma penjadwalan CPU sendiri ada beberapa, diantaranya FCFS atau First Come First Serve, kemudian Shortest Job First atau SJF, kemudian algoritma priority, kemudian ada algoritma round robin atau RR, ada multi-level queue, dan multi-level feedback queue. Di sini ada juga dispatcher yang bertugas untuk sebagai modul yang melakukan context switch. Nah, penjadwalan real time menjadi konteks penting pada penjadwalan CPU untuk menjamin respon time tertentu. Sesi selanjutnya kita mempelajari tentang sinkronisasi.
Sinkronisasi ini sangat dibutuhkan karena adanya masalah race condition. Race condition adalah kondisi di mana dua proses mengakses atau mengupdate data secara bersamaan. Pada sinkronisasi kita juga mempelajari masalah critical section, yaitu adanya sejumlah n proses yang mencoba menggunakan share data secara bersamaan. Solusi untuk menyelesaikan critical section itu harus memenuhi prinsip mutual exclusion, progress, dan bounded waiting. Mekanisme dari sinkronisasi sendiri ada beberapa, diantaranya hardware solution, yaitu mekanisme yang memerlukan dukungan dari hardware atau prosesor. Kemudian ada mekanisme semaphore, perangkat sinkronisasi yang tidak membutuhkan busy waiting, dan monitors mensinkronisasi dengan hanya satu proses yang aktif dalam monitor dalam satu waktu dan yang lainnya menunggu. Contoh dari sinkronisasi adalah producer consumer problem. Selanjutnya kita mempelajari mengenai virtual memory. Konsep dari virtual memory adalah pemisahan antara logical atau virtual dan physical memory. Tujuan dari pembuatan virtual memory adalah mendukung eksekusi program besar dengan memori fisik yang terbatas. Teknik dari virtual memory ada demand paging, di mana page hanya di-load saat dibutuhkan. Kemudian ada teknik page table, yaitu teknik menyimpan informasi lokasi page, dan valid invalid bit, di mana teknik untuk mengindikasi apakah page ada di memori. Kemudian pada virtual memory kita mengenal adanya istilah page fault, yaitu kondisi di mana terjadi jika page yang direferensi tidak ada pada memori. Dan kita juga mempelajari terkait page replacement. Ini adalah kondisi jika memori penuh maka page diganti. Penggantian page ini bisa dengan algoritma FIFO atau first in first out, atau algoritma LRU, least recently used, atau algoritma optimal auto prediction. Kita juga mengenal istilah tracing, yaitu adalah kondisi yang terjadi ketika terlalu banyak page fault. Pada sisi terakhir kita juga mempelajari terkait pengamanan sistem informasi. Pengamanan sistem informasi adalah bertujuan melindungi sistem dari akses yang tidak sah dan menjaga integritas data. Jenis-jenis keamanan sistem operasi ada eksternal atau fisik, yaitu pengamanan dari seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian ada keamanan user interface. Ini keamanan yang berkaitan dengan identifikasi dan autentikasi user. Kemudian ada internal security, yaitu proteksi yang dibangun pada perangkat keras dan OS seperti antivirus dan patch OS. Kemudian kita mempelajari prinsip dari keamanan sistem operasi, yaitu ada 3 atau dikenal dengan CIA triad, ya: confidentiality, integrity, dan availability. Tipe-tipe ancaman sistem operasi ada 1. Interupsi ini adalah ketika resource dihilangkan atau sengaja dihancurkan sehingga kita tidak bisa mengaksesnya. Kemudian ada ancaman intersepsi, yaitu adanya akses dari pihak yang tidak diotorisasi mencoba mengakses ke sistem. Kemudian modifikasi, di mana selain akses yang tidak diotorisasi tersebut mencoba akses, ia juga merusak atau merubah dari resource system. Kemudian ada ancaman fabrikasi, di mana ada percobaan akses untuk memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Nah, kemudian kita mempelajari prinsip pengamanan, di mana prinsip yang paling penting adalah desain atau rancangan pengamanan itu seharusnya publik. Kemudian perlunya pemeriksaan otorisasi, ini seperti otorisasi user, ya. Kemudian prinsip least privilege, dari prinsipnya adalah semua kewenangan dibuat serendah mungkin atau seminim mungkin. Kemudian kita juga mempelajari pentingnya autentikasi user. Di antaranya autentikasi user adalah password. Password itu adalah sesuatu yang hanya diketahui user, password atau PIN gitu ya. Kemudian ada juga kita memakai sesuatu yang dimiliki user seperti kartu, badge pengenal, dan yang lain-lain. Atau bisa juga kita memakai biometrik, yaitu ciri yang ada pada pemakai.
seperti sidik jari, face, dan lain-lain. Kemudian teknik dari proteksi password, kita mengenal istilah salting, yaitu menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Ada juga teknik one time password di mana user harus mengganti password secara teratur, dan ada teknik pertanyaan rahasia. Ini yang sering kita temui di website-website di mana teknik ini mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawaban spesifiknya. Untuk pengamanan autentikasi juga pentingnya adanya pembatasan login. Pembatasan login ini adalah dari segi waktu atau timeout. Jika tidak ada respon dalam beberapa waktu harus timeout. Kemudian pembatasan lokasi. Kalau ada percobaan login dari satu lokasi tidak bisa diteruskan dari lokasi yang lain, dan dari callbacknya. Terakhir kita mempelajari tentang virtualisasi atau sistem operasi virtual pada praktek sistem operasi sesi kemarinnya, dimana pada praktek tersebut kita mempelajari tentang virtualisasi yang merupakan proses pembuatan versi virtual dari sesuatu, termasuk perangkat keras komputer dan sistem operasi juga bisa divirtualisasikan. Dengan virtualisasi kita dapat menjalankan lebih dari sistem operasi pada satu perangkat fisik. Kemudian kita mempelajari beberapa jenis-jenis sistem operasi mulai dari Windows yang merupakan OS komersial buatan Microsoft, terkenal karena memiliki antarmuka graphical user interface yang friendly dan mendukung banyak aplikasi. Kemudian kita juga mengenal sistem operasi Linux, OS open source berbasis Unix. Ini dikenal karena stabilitas dan keamanannya. Banyak digunakan untuk server, pengembangan perangkat lunak, dan keperluan edukasi. Beberapa distribusi atau distro Linux yang terkenal antara lain Ubuntu, Debian, Fedora, ada Arch Linux, Kali Linux, dan Linux Mint. Linux Mint dan Kali Linux ini salah satu turunan dari Ubuntu. Kemudian kita juga mengenal adanya macOS, OS milik Apple untuk perangkat Mac. Ini terkenal dengan tampilannya yang elegan dan stabil. Dan terakhir yang kita semua punya ada OS Android dan iOS. Ini adalah sistem operasi yang dipakai untuk perangkat mobile. Nah, berikut ilustrasi mengenai virtual machine ya, dimana virtual machine atau OS virtual itu berjalan di atas hypervisor yang akan kita pelajari berikutnya, di atas dari satu operating system host dan satu hardware dari host. Nah, hypervisor adalah perangkat lunak yang memungkinkan beberapa sistem operasi atau OS untuk berjalan secara bersamaan pada satu komputer fisik. Ada dua tipe hypervisor, yaitu bare metal dan hosted. Bare metal adalah hypervisor yang berjalan langsung di atas hardware. Contohnya adalah produk dari VMware ESXi. Kalau tipe 2 atau hosted adalah hypervisor yang berjalan di atas OS host. Contohnya VirtualBox atau Hyper-V pada bawaan Windows 11. Berikut ada beberapa aplikasi virtualisasi. Contohnya yang terkenal adalah Oracle VM VirtualBox. Ini open source ya, buatan Oracle. Ada VMware Workstation, ada Microsoft Hyper-V, ini yang merupakan bawaan Windows Pro atau Enterprise ya. Ada KVM Parallel Desktop, ini yang ada pada OS Mac, dan Apple Hypervisor Framework. Ini merupakan API bawaan virtualisasi di macOS. Kemudian kita juga sempat melakukan percobaan membuat OS virtual menggunakan VirtualBox. Di sini dapat dicoba untuk menginstal VirtualBox dengan mengunduh di situs resminya, kemudian menginstal secara biasa. Nah, di sini saya coba untuk membuat OS virtual Linux Mint Cinnamon. ISO-nya dapat diunduh pada situs resmi Linux Mint. Cinnamon adalah versi yang graphical user interface mirip dengan Windows ya. Nah, langkah pertama adalah setelah kita menginstal VirtualBox, kita menjalankan VirtualBox, kemudian klik New untuk membuat VM baru, kemudian membuat nama VM-nya, browse ke file ISO dari Linux Mint yang sudah kita unduh sebelumnya.
Nah, kemudian kita ikuti langkahnya. Di sini terlihat kalau OS Linux Mint itu adalah turunan dari Linux Ubuntu ya. Nah, kita ikuti langkahnya, kita mengalokasikan RAM minimum 2 GB untuk Linux Mint. CPU-nya cukup 1. Kemudian kita membuat hard disk virtual baru atau VDI. Alokasikan minimal 16 GB untuk OS Linux Mint Cinnamon. Kemudian setelah selesai kita menjalankan VM. Kita menjalankan VM yang sudah kita buat ya. Kemudian kita pilih boot dari ISO. Nah, di sini kita coba akan simulasikan karena saya sudah menginstal VirtualBox. Nah, ini ya. Ini VirtualBox yang milik saya. Saya juga sudah membuat satu VM Linux Mint Cinnamon. Tadi saya coba untuk instalasinya. Ini adalah proses instalasinya. Setelah kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah tampilan live session dari ISO Linux Mint Cinnamon. Ini sangat mirip dengan Windows. Struktur foldernya juga dibuat mirip. Perbedaannya adalah letak dari file system ya. File systemnya itu masih seperti Linux. Kalau di Windows terdapat di C program files. Tapi kalau di Linux Cinnamon ini sudah dikelompokkan ke dalam satu direktori file system. Dimiripkan dengan Windows ya. Ini saya sedang proses menginstal Linux Mint Cinnamon ya. Skip ketika sudah selesai menginstal. Akan ada instalasi komplit. Nah, untuk boot berikutnya VM akan boot ke OS Linux Mint yang berhasil kita terinstall di virtual hard drive yang sudah kita setup tadi ya. Kemudian kita bisa melakukan login dengan akun yang sudah dibuat sebelumnya ketika instalasi OS. Dan virtual OS sudah berhasil dibuat menggunakan VirtualBox. Bisa kita gunakan seperti kita menggunakan OS pada umumnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya terkait materi sistem operasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.